kecelakaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita. Dalam melihat berita, pertama apa yang kalian pikirkan? Apa yang ingin kalian ketahui dari sebuah berita? Informasi, ya betul, boleh, bagus. Tepuk tangan untuk Nexa. Makanya, ketika lihat berita di mana? Mungkin lihatnya di TV, di YouTube, atau di koran, majalah, buku. Ketika kita melihat menonton berita, informasi yang pertama. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, jadi dalam sebuah berita ada berita bagus sesuai apa yang kita gambarkan, makanya ada yang namanya unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsur dari teks berita itu ada yang sering diingat 5W plus 1H. Coba dibaca. 5W plus 1H. Atau bahasa lainnya adik samba. Mari kita lihat satu per satu ya unsur dari teks berita. Yang pertama, coba lihat di kertas apa tulisannya? Apa? Atau what? W yang pertama what? Atau apa? Ini menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Apa yang terjadi? Tabrakan truk dengan sepeda motor mungkin. Atau mungkin pengemudinya terluka parah. Jadi apa yang terjadi dalam sebuah berita? Itu yang pertama. Apa tadi? Ulangi. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Yang di sini mana kelihatan? Kelihatan. Oke, baik, kita ke unsur yang kedua ya. Yang kedua. Garapan nih sekarang nih. Itu tangan yang membaca. Ayo. Silakan. Apa? Ya, silakan. Well. Ya, W yang kedua adalah katanya 5W ya. 5W itu udah 2 W. Bahasa kitanya, bahasa Indianya unsur berita yang kedua adalah where atau di mana. Jadi yang unsur yang ini menggambarkan di mana kejadian berita tersebut terjadi. Seperti yang aku katakan tadi, ada sebuah kecelakaan lalu lintas. Di mana terjadi? Di jalan lintas. Atau di gang sempit mungkin karena nggak bisa sekali lewat ya kan, tersenggol dikit jatuh. Tapi kalau motor lawan mobil ya kan, nggak mesti tabrakan lawan kayak gitu ya, tersenggol dikit aja kita udah jatuh. Kalau sudah listrik sama motor, kalau menyenggol sudah listrik sama motor, maka yang jatuh nanti dari listriknya, betul? Iya. Mengerti? Kita lanjut unsur yang ketiga ya. Kita lihat apa? Oke, apa? Kapan? Berarti ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Biasanya sebuah berita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pagi hari ini, kan? Atau sore hari ini menjelang maghrib. When? Kapan waktunya? Pagi kah? Siang kah? Sore kah? Seperti itu. Betul? Kita lanjutkan ke unsur yang keempat. W yang keempat. Siapa yang diberitakan? Kayak yang aku katakan tadi, misalnya ada berita tentang kecelakaan lalu lintas. Yang tabrakan siapa? Misalnya mahasiswa atau
seorang ibu-ibu lagi mengendarai anaknya, atau bapak-bapak. Siapa orangnya yang diceritakan dalam berita tersebut? Mengerti? Mengerti. Kita lanjut yang selanjutnya. Ini ada kue berapa? 4. Berapa? 5. Sudah ada satu lagi ya. Kue selanjutnya adalah 1. apa? 1. Lebih kencang lagi. 1. Wah, ibu lupa. Mengapa wah atau berita tersebut terjadi? Kayak kecelakaan lalu lintas diberitakan oleh reporternya, pengemudi remnya blong. Bisa aja kan? Dalam peristiwa beritanya dikatakan bahwa karena rem blong, maka nggak bisa kontrol mobilnya, motornya, atau mungkin mengantuk. Jadi nggak konsentrasi lagi, maka terjadilah kecelakaan tersebut. Misalnya, ya, pernah lihat berita kayak itu? Pernah. Ngerti ya? Mengerti. 5W plus 1H. 5W ini sudah selesai. Tinggal 1. ya. Yang A apa itu? Ada yang tahu? Tidak lihat. Apa ini? How. Bagaimana? Apa ini bagaimana? Ini proses terjadinya peristiwa. Kok bisa kecelakaan itu terjadi? Apa runtutan peristiwanya? Apakah dengan ngebut-ngebut dulu? Atau dengan mengatur dulu, melompat oleh dulu? Pokoknya diceritakan sedetail Mungkin. peristiwanya yang terakhir. Ini how, bagaimana? Jadi di depan kita akan belajar membawakan berita di depan. Jadi kita belajar dulu apa dari unsur-unsur dari berita. Ngerti? Mengerti. Kalau adik samba ini adalah yang bahasa Indonesia aja ya. Ini yang ditulisnya. Apa? D-nya? Mana? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Mengapa? Bagaimana? Betul sekali. Coba kita tulisin ke bawah. A-nya apa? Apa? Di Di mana? kapan? Siapa? Mengapa? Kok ada A-nya? Singa itu cerai singa. Ya, ini ini Bagaimana? bagaimana? Betul. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Ini adalah unsur dari teks berita. Mengerti? Baik, sekarang ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi. Nanti ibu akan berikan teks beritanya. Kalian akan berdiskusikan dalam kelompok kalian. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut. Ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan satu baris kayak gini aja ya. Silakan bentuk kursinya berhadap-hadapan saja. Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan saja. Yang ini harus ke sini. Ini aja. Nah, ini ke sini. Ke sini. Ini ke sini ya. Nah, ini ke sini. Lurus ya. Ini dulu. Nah, ini. Kasih jarak antara kelompok ini dan kelompok ini. Agak ke depan. Kita ke sana. Ini kita ke jarak. Nomor 1 kita
Ya. Sampaikan tangan dengan temannya. Semua kelompok sampaikan tangannya. Nah, siap kita diskusi? Nah, ini ada lembar untuk kalian menjawab soalnya dan beritanya ada di lembar berikutnya. Ini adalah tabel untuk mengerjakan soal yang kita selanjutnya. Oke ya? Nah, yang sana lihat penjelasan dulu ya. Ya, ini soal ini. Coba dilihat dulu. Coba dilihat. Kalau ada pertanyaan lagi yang tangannya tanyakan dulu ya. Coba lihat dulu sini, coba ya. Ini yang saya ini ya. Oke, tidak sama boleh. Ini jelaskan. Ini adalah ini soalnya. Di sini, dapat di sini. Bersama-sama diskusi, tanyakan, saling bertukar ide, informasi. Mungkin teman diskusi materi beda, dari sini beda kan, saling bertukar. Ini pertanyaannya, kamu cari unsur dari cerita ini dan ini adalah tabelnya. Jadi apa ya? Apa ada di sini? Mana tulis jawabannya? Ya, kalian bertukar informasi ya. Silakan, Ibu kasih waktu ya. Selesai nanti kita langsung diskusi. Silakan berdiskusi dengan temannya. Tanyakan.
bersama-sama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan mulai diskusi. Kita mulai dari kelompok siapa yang mau duluan? Boleh? Ada yang mengajukan diri? Kelompoknya tinggal dibaca dan dikasih tahu dengan temannya ya. Apa jawabannya? Silakan. Kelompok 2 ya, kelompok 2 mengajukan diri. Oke, kelompok 2 mengajukan diri ya. Silakan kelompok 2, silakan berdiri. Kenalkan namanya, ya. Boleh maju ke depan. Yang lain perhatikan. Nanti silakan bertanya kalau tidak sesuai. Karena awal dan pembukaan ya, kajian di kelompok ini akan menjelaskan diskusi kali ini, gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca dulu beritanya ya. Isi berita, MTS Permata menggelar lomba futsal antar kelas pada 17 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan sekolah dan diikuti oleh seluruh kelas 7 hingga kelas 9. Lomba bertujuan meningkatkan kebugaran siswa serta menanamkan nilai sportivitas. Panitia menyampaikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para siswa. Ya, silakan. Itu beritanya. Hasil diskusi kalian dibacakan. Kan tadi diskusinya diminta mencarikan unsur-unsur dari berita yang ada di chatnya. Unsur berita di atas. Apa lomba futsal antar kelas dalam rangka pekan olahraga sekolah. Oh, siapa? Siswa MTS Permata dari kelas hingga serta membuat kegiatan. Mengenalkan Rabu 17 Januari 2026. Di mana di lapangan MTS Permata. Why? Mengapa? Untuk mencegah Pasti nilainya berkelompok loh. Kalau ada yang serius nilainya jelek. Kalau ada ulangi yang di sana kegiatan ulangi lagi jawabannya yang tadi ya. Mengapa? Untuk meningkatkan kebugaran siswa dan menanamkan nilai sportivasi. Bagaimana? Kegiatan diikuti seluruh kelas 7 hingga 9, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari siswa. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Sekarang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sudah selesai semua. Nah, sekarang kita akan buat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Hari ini kita itu belajar tentang unsur-unsur teks berita dan unsur-unsur dari teks berita itu ada 5W21 atau adik sang sebab. Baik, demikian pelajaran kita hari ini ya. Minggu depan kita akan mempresentasikan
pembacaan berita satu ke depan. Jadi persiapkan diri untuk minggu depan ya. Ya, Bu.